Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Rizky Asilmi dari kelas Farmasi 2D ingin mencoba mempresentasikan mengenai interaksi obat dengan laboratorium untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi obat. Baik, langsung saja. Yang pertama, interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu dan negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi atau pengaruh obat sebelum dilakukan pengujian laboratorium. Macam-macam uji laboratorium dan obat-obat yang mempengaruhinya, yaitu 1. Alkalin fosfat. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau juga untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver, dan konsentrasi akan meningkat jika terjadi obstruksi aliran empedu. Uji alkalin fosfat dalam darah adalah 44-147 IU/L. Obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat diantaranya yaitu obat AINS dapat menurunkan angka alkalin fosfat, serta paracetamol dapat meningkatkan angka alkalin fosfat, di mana paracetamol ini dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang kedua yaitu ada tes bilirubin atau pigmen empedu. Tes bilirubin ini merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang dapat mempengaruhi tes bilirubin yaitu ada phenobarbital. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan kadar bilirubin. Mekanismenya yaitu phenobarbital meningkatkan aktivitas glucuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glucuronat sehingga dapat cepat diekskresikan melalui empedu atau urin. Selanjutnya ada estrogen steroid anabolik, yaitu interaksi dengan laboratorium yaitu dapat meningkatkan kadar bilirubin. Mekanismenya yaitu menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang disebabkan karena terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel. Selanjutnya ada tes glukosa. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kadar glukosa dalam darah. Pemeriksaan ini seringkali digunakan sebagai indikator dalam mendiagnosis dan memantau penyakit diabetes. Obat-obat yang dapat mempengaruhi tes ini yaitu 1. Atenolol. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dan epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Kemudian ada niacin atau asam nikotinat. Interaksi dengan tes laboratorium yaitu meningkatkan kadar gula darah. Mekanismenya yaitu niacin memiliki efek samping memicu resistensi insulin sehingga insulin tidak bekerja dengan semestinya, yang menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali dan meningkat. Yang keempat yaitu blood urea nitrogen atau BUN test. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 mmol/L atau 10 sampai 20 desiliter. BUN tes dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang ada di dalam darah yang berasal dari urea. Obat-obat yang dapat mempengaruhinya yaitu 1. Furosemid dapat meningkatkan kadar BUN. Mekanismenya yaitu furosemid adalah obat golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekskresi glomerulosodium dan air yang tinggi sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Kemudian ada vankomisin, yaitu dapat meningkatkan kadar BUN. Mekanismenya yaitu vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada obat piroxicam, dapat meningkatkan kadar BUN. Piroxicam sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya. Seperti halnya pada pengobatan dengan phenylbutazone, indomethacin, dan aspirin.
Yang selanjutnya ada tes kolesterol. Tes kolesterol dilakukan untuk mengontrol kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Kadar kolesterol normal adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Obat-obat yang dapat mempengaruhinya yaitu 1. Vitamin C atau asam askorbat. Interaksi dengan tes laboratorium yaitu pada dosis tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol. Mekanismenya yaitu vitamin C atau asam askorbat ini memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Yang selanjutnya ada kortikosteroid, yaitu interaksi dengan tes laboratorium yaitu dapat meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Mekanisme kerjanya yaitu penggunaan steroid dapat meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Hal ini menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Yang selanjutnya ada kreatin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokeratin atau keratin di otot yang dibuang melalui urin oleh ginjal. Kadar keratin normal dalam darah adalah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Tes ini bertujuan untuk mengetahui fungsi ginjal berdasarkan keratin serum, sehingga apabila terjadi peningkatan kreatinin serum di dalam darah menunjukkan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Kemudian obat-obat yang mempengaruhinya yaitu obat golongan AIN seperti asetasal, ibuprofen, piroxicam atau asam mefenamat atau ketoprofen dan lain-lain. Interaksi dengan tes laboratorium yaitu menurunkan fungsi ginjal. Mekanismenya yaitu obat golongan ini dapat meningkatkan kadar kreatinin dalam darah sehingga dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Yang selanjutnya yaitu amphotericin B. Interaksi dengan tes laboratorium yaitu dapat menurunkan filtrasi glomerulus. Mekanisme dari amphotericin B ini dapat menyebabkan penurunan fungsi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal sehingga menyebabkan kadar kreatinin dalam darah meningkat. Yang terakhir ada transaminase. Transaminase ini merupakan suatu tes laboratorium untuk mendeteksi adanya kerusakan di dalam hati. Pemeriksaannya dilakukan dengan pengukuran SGOT atau serum glutamat oksalasetat trans dan SBGT yaitu serum glutamat piruvat transaminase. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya akan meningkat dalam serum ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Obat-obatan yang dapat mempengaruhi SGOT dan SBGT yaitu 1. SGOT yaitu isoniazid. Interaksi dengan tes laboratorium itu dapat meningkatkan aktivitas enzim transaminase. Mekanismenya yaitu isoniazid menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal. Akibatnya terjadi nekrosis multilobular sehingga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Yang selanjutnya yaitu obat SPGT yaitu contohnya itu rifampicin. Interaksi dengan tes laboratorium dapat meningkatkan aktivitas enzim transaminase. Mekanismenya yaitu rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.